Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai media presentasi. Berikut tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari video pembelajaran kali ini. Menurut AICTE pada tahun 1977, media dapat diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian informasi. Nah, selanjutnya ada nih pengertian dari presentasi menurut Erwin Sutomo pada tahun 2007. Presentasi merupakan sebuah kegiatan aktif di mana seorang pembicara menyampaikan dan mengkomunikasikan ide serta informasi kepada sekelompok audiens. Setelah mengetahui definisi media dan definisi presentasi, kira-kira teman-teman sudah dapat menyimpulkan belum apa itu media presentasi? Nah, jadi menurut Rahadi pada tahun 2008, media presentasi merupakan suatu pesan atau materi yang akan disampaikan yang dikemas dalam sebuah program komputer dan disajikan melalui perangkat alat saji atau proyektor. Pesan atau materi yang dikemas dapat berupa teks, gambar, animasi, dan video yang dikombinasi dalam satu kesatuan yang utuh. Berikut ini beberapa tujuan dilakukannya presentasi. Presentasi dapat dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan informasi saja. Informasi atau pesan yang disampaikan bisa bersifat biasa, penting, atau bahkan rahasia. Presentasi yang dilakukan berisikan informasi, data, dan bukti yang disusun secara logis, sehingga informasi yang disampaikan dapat membuat seseorang atau sekelompok orang merasa yakin. Demi tercapainya suatu tujuan perusahaan, seorang pimpinan dituntut untuk mengarahkan dan membimbing para karyawannya agar dapat bekerja secara maksimal dan tidak lupa untuk memperhatikan kualitasnya. Presentasi juga dapat dilakukan untuk mempromosikan suatu produk. Perusahaan menugaskan kepada seorang atau sekelompok karyawan untuk mempromosikan produknya kepada calon pembeli. Karyawan tersebut dibekali pengetahuan mengenai produk dan dibantu dengan alat bantu peraga untuk memudahkan penyampaian pesan. Presentasi yang dilakukan hanya bertujuan untuk memunculkan suatu ide atau gagasan dari para audiens. Tipe tujuan ini biasanya diterapkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang mengalami suatu masalah yang sulit untuk dipecahkan, sehingga membutuhkan pendapat atau argumen orang lain untuk memecahkannya. Presentasi biasa digunakan ketika melakukan wawancara, seperti seseorang yang melamar pekerjaannya, kemudian ia memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan data pribadi dan daftar riwayat hidupnya kepada pihak yang menanyakan. Selanjutnya ada macam-macam media presentasi. Yang pertama ada PowerPoint. PowerPoint sendiri merupakan sebuah software dari Microsoft dan merupakan salah satu program berbasis multimedia. Yang kedua, Key Presenter. Sama dengan PowerPoint, Key Presenter dapat membuat presentasi Anda menjadi indah dan menyenangkan. Yang ketiga ada LCD atau monitor. Alat ini mudah ditemui karena kemudahan dalam mengoperasikannya dan hemat tempat. Dan yang terakhir ada proyektor. Alat ini sering sekali terlihat dalam menampilkan presentasi. Terdapat 3 jenis proyektor, yaitu proyektor biasa, short throw, dan rail projection. Tidak seru kalau tidak membahas kelebihan dan kekurangan media presentasi. Kelebihannya antara lain dapat meningkatkan kegiatan belajar sekaligus mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif. Penyajiannya yang menarik dapat menarik minat peserta didik. Pesan yang disampaikannya pun dapat membuat tenaga pendidik menjadi lebih mudah dan penyimpanannya yang praktis itulah yang membuatnya dapat diproduksi dengan banyak. Tetapi masih ada kekurangan di dalamnya, yaitu arus listrik yang digunakan cukup tinggi karena memerlukan LCD untuk mendukungnya. Sekaligus dalam pembuatannya masih banyak tenaga pendidik yang belum handal untuk membuatnya. Sekian dari kelompok kami, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.